Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Masa Prapaskah 2021. Hari ini Injil yang diwartakan kepada kita dikutip dari Injil Lukas bab 9 ayat 22-25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, seiring kita memasuki masa Prapaskah sejak Rabu Abu, perhatian kita terarah pada salib Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu memanggul salib demi keselamatan kita. Mungkin kita termasuk orang yang sangat mencintai Kristus, namun lupa dalam memanggul salib kita bersama Dia. Ibaratnya kita hanya mau menikmati manisnya nangka, namun tidak mau kena getahnya. Orang Jawa bilang, "Gelem nangkane emoh gupak pulute." Tidak boleh yang seperti itu. So, jangan abaikan salib Kristus dan salib kita sendiri. Setiap hari kita diundang untuk memanggul salib kita bersama Kristus. Bukan hanya kalau mau, bukan hanya kalau sempat, bukan hanya bila kuat, tetapi setiap hari memanggul salib bersama Kristus dan mengikuti Kristus. Masa Prapaskah menjadi masa bagi kita untuk memikul salib itu dengan lebih setia, menjadikan salib Kristus sebagai inspirasi setiap perjuangan dan pelayanan kita setiap hari. Pengorbanan kita tidak seberapa dibandingkan dengan salib Kristus. Janganlah tersentak keki, melainkan mari tergerak, terinspirasi oleh kisah kasih, sengsara, dan salib Kristus. Mari kita tempatkan permenungan kita terhadap salib Kristus dalam penderitaan mengerikan yang dialami banyak orang, terutama kaum miskin dan generasi masa depan yang sekarang ini terancam oleh keadaan bumi kita yang sedang menjerit
tertimpa krisis ekologi. Kemarin saya sebut salah satu gejala krisis ekologi adalah pemanasan global. Di balik pemanasan global, saudari-saudara, terbentang masalah moral yang bersumber dari satu cara pikir ekonomis mengeruk keuntungan secepat-cepatnya dan dengan segala cara tanpa kepedulian terhadap hancurnya lingkungan dan terabaikannya kehidupan generasi masa depan, yaitu anak cucu panjenengan. Krisis ekologi saat ini ditandai gejala lain, yakni masalah menipisnya sumber daya air akibat hancurnya lingkungan kita. Banjir memang di mana-mana, tetapi air yang kita konsumsi mengalami krisis, menipis debitnya karena berbagai ulah yang mengeruk bumi ini. Jangan biarkan generasi masa depan, anak cucu panjenengan, kesulitan minum, kesulitan mandi karena ulah kita sendiri saat ini yang tidak peduli pada lingkungan hidup. Mungkin terdengar tidak nyaman menyebut gejala tersebut, namun biarlah ketidaknyamanan itu menjadi cambuk yang melecut kita agar kita peduli melestarikan lingkungan kita dan menjaga keutuhan ciptaan ini. Dalam hal ini saya sangat menghargai dan banyak belajar dari sahabat saya, sedulur Sikep di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Mereka gigih menolak penambangan di kawasan itu demi menjaga sumber mata air. Ada ratusan sumber mata air yang menghidupi kita saat ini, yang menghidupi mereka, menghidupi tanaman dan ternak mereka. Dan itu sangat dibutuhkan, bukan hanya saat ini, tetapi oleh generasi masa depan. Sebagai upaya pantang kita, mari kita ikut peduli lingkungan. Minimal di rumah kita masing-masing kita hemat air. Itu adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan dimanapun berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena telah menanggung cambukan yang menyelamatkan kami. Rasa pedih atas cambuk yang kami alami, kami satukan dengan kepedihan-Mu sendiri yang menanggung lebih banyak cambukan dan deraan demi keselamatan kami karena cinta-Mu kepada kami para pendosa ini. Semoga sabda-Mu hari ini agar kami memikul salib setiap hari dan tidak berusaha menyelamatkan nyawa, tetapi memikul salib bersama-Mu dapat menjadi cambuk yang menyadarkan kami untuk tidak rakus dan serakah dalam mengelola bumi ini. Semoga sabda-Mu menyadarkan siapa saja yang selama ini ingin menguasai dunia demi keuntungan dirinya sendiri dan melupakan bahwa tindakannya itu akan merugikan generasi masa depan. Berkatilah kami semua, terpujilah Engkau kini dan selamanya. Amin. Semoga saudari-saudara bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam